Lumen nomor 11.912, Senin 17 Maret 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Murah Hati Seperti Bapa di Surga. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 36 dan 38. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah membaca perikop Injil yang diwartakan oleh gereja pada hari ini, saya teringat pada kata-kata Rasul yang mengatakan, lebih baik memberi daripada menerima. Juga saya ingat akan kata-kata bijaksana para leluhur yang mengatakan, lebih baik tanganmu di atas agar dapat membagikan rezekimu untuk orang yang membutuhkan, daripada tangan di bawah untuk menantikan belas kasihan orang. Satu kata untuk ini semua adalah bahwa saya harus menjadi pribadi yang peduli. Peduli pada penderitaan orang lain. Siap berbagi dengan mereka yang membutuhkan kita. Apakah hal itu mudah dilakukan? Tantangan tentu ada. Hambatan pasti menghadang. Namun, apakah kita akan menyerah? Untuk diriku sendiri saja tidak cukup. Bagaimana bisa menolong orang lain? Apakah keluhan seperti itu juga menjadi pengalaman pribadimu? Mungkin kata-kata bijak ini dapat menolong kita untuk menyemangati kita
untuk tidak cepat menyerah. Kalau ada cinta yang tulus, tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memiliki hati yang murah hati. Murah hati itu konsepnya bukan konsep keterbatasan kita sebagai manusia, melainkan konsep kelimpahan Allah Bapanya yang mengasihi semua orang, termasuk Anda. Allah itu murah hati karena Ia menurunkan hujan dan memberikan matahari untuk baik untuk orang jahat maupun orang yang baik. Allah tidak membeda-bedakan orang. Semua orang dicintainya. Allah itu adalah Allah yang mengasihi penuh dengan kelimpahan. Yesus menggambarkan apa yang harus kita lakukan kalau kita mau meneladan kemurahan Allah. Begini, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Artinya, kita diminta untuk mengasihi setiap orang dan seyogianya dengan tulus hati dan tanpa kalkulasi untung rugi. Sebab kita akan mendapat balasan yang setimpal. Saudara-saudari terkasih, pada pertengahan tahun 1980-an, saya mendapat tugas penginjilan di daerah Sidikalang, Sumatera Utara. Menyenangkan berada di lingkungan umat Allah yang ada di sana. Ada suatu pengalaman menarik ketika saya berkunjung ke rumah seorang bapak tukang kayu yang bermarga Sito Murang. Selain ada hidangan pisang dan kue pohul-pohul, ada juga segelas kopi hitam disajikan kepadaku. Pohul-pohul itu adalah sejenis hidangan yang dicetak menggunakan tangan. Ternyata ada filosofi di balik kue itu. Kue itu disajikan untuk menyatakan bahwa tamu yang datang itu diterima dengan penuh kasih sayang, melibatkan 5 indera mereka. Tamu itu diterima sepenuh hati dengan melibatkan mata, telinga, perasaan, peraba dan penciuman. Menarik juga bahwa dalam kebudayaan Batak ada 5 waktu dalam sehari. Mereka menerima tamu penuh kasih sayang sepanjang hari. Menarik, bukan? Satu lagi. Kopi hitam yang disajikan untuk saya disajikan secara melimpah. Kopinya meluap, meluber, melebihi bibir segelas. Ternyata ada filosofinya juga, yaitu bahwa kalau memberi janganlah pelit dan tanggung-tanggung, melainkan dengan setulus-tulusnya dan melimpah ruah. Bagi orang Jawa atau orang dari budaya lain, mungkin ini tidak biasa. Namun, kalau kita mengerti filsafat di balik fakta itu, maka inilah yang dimaksud mengasihi tanpa batas dan sepenuh hati. Saya mengatakan ini kepadamu untuk menangkap pesan hari ini. Jadilah
murah hati seperti Bapamu yang di surga. Ia memberi bukan saja yang kau perlukan, melainkan yang tidak pernah melintas dalam benakmu sekalipun. Saudara-saudari terkasih, dalam khotbah, seorang imam mengingatkan umat Allah untuk memiliki sikap murah hati kepada sesama manusia yang kurang beruntung. Beliau mengingatkan bahwa penting umat Allah berbagi dengan mereka yang kurang beruntung, seperti anak yatim piatu, para jompo, dan warga umat yang hidup dalam kemiskinan. Selama masa ini, keuskupan juga menganjurkan untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk disumbangkan bagi aksi-aksi sosial dengan mengisi amplop APP atau aksi puasa pembangunan. Tindakan dan keterlibatan untuk berbagi kasih dengan menyisihkan sebagian rezeki dari Tuhan ini dilatihkan untuk dibudayakan dan dijadikan habitus atau kebiasaan baik di antara umat beriman. Tolok ukur berbagi itu adalah kemurahan Allah Bapa sendiri. Kebaikan Allah untuk membahagiakan umatnya sangat berlimpah. Kita diundang untuk meneladan tindakan Allah dan melakukan tindakan berbagi dan kepedulian dengan menyisihkan milik kita untuk yang membutuhkan. Marilah kita berbagi, bukan karena berlebih, melainkan karena kita peduli. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah memiliki kepedulian untuk berbagi dengan mereka yang menderita? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah dalam hidup kami berkat-Mu, dan berilah kami hati yang siap berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Ajarilah kami untuk tidak menutup telinga, mata, dan hati kami terhadap penderitaan sesama kami. Bantulah kami rela berbagi dengan sesama kami karena Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.